Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Aulia Sazwani, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinatorial dan peluang distrik. Nah, saya akan memberitahu siapa saja yang terlibat dalam proyek kerja kami. Tungguin ya. Jadi, ini anggota-anggota yang terlibat dalam pembuatan tugas proyek yang akan saya presentasikan. Materi pertama, permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi, kita harus tahu apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Permutasi adalah cara penghitungan banyak suatu angka atau benda yang sudah ada posisinya atau urutannya penting. Kalau kombinasi adalah cara penghitungan banyak suatu angka atau benda yang urutannya tidak penting. Misalnya, N dan R adalah bilangan. Jika N ditambah R, N dikali R tambah dan kali itu disebut operasi. Jadi, kombinasi lambangnya C, permutasi lambangnya P. Sama dengan tambah dan kali, kombinasi dan permutasi disebut juga dengan operasi. Pada soal pertama, termasuk kombinasi, karena urutan pada Billy dan Dika tidak terlalu penting. Walaupun ditukar menjadi Dika dan Billy, masih tetap mereka berdua yang berangkat untuk mengikuti perlombaan gitar. Pada soal kedua, termasuk operasi permutasi, karena urutan sangat penting di soal kedua. Jika dibalikkan, itu menjadi tidak sama kembali karena Dika menjadi ketua, sedangkan Billy menjadi wakil. Rumus kombinasi. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contohnya, 20 kombinasi R sama dengan 20 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 20 kurang 5 faktorial. 20 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 15 faktorial. Rumus permutasi. N permutasi R, N faktorial dibagi N kurang R faktorial. 10 faktorial, 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Coret 7 faktorial dan 7 faktorialnya sama dengan 720. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, koefisien binomial. Koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari penjabaran, penjumlahan, dua perubahan yang dipangkatkan. Misalnya, A ditambah B akar 2. Sepintas terlihat jelas bahwa ekspresi A ditambah B tidak ada hubungannya dengan kombinasi, tetapi kenyataannya kita bisa menggunakan rumus layaknya kombinasi R dari N unsur. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran A ditambah B akar N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teorema binomial. Sebelum membahas teorema ini, perhatikan ilustrasi berikut. Prinsip sarang merpati yang ditempatkan. Jika M objek yang ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M atau N objek.
Contoh, berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari dalam kotak sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangannya berwarna sama terambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Azalia akan melanjutkan presentasi. Peluang diskrit. Teori peluang banyak menggunakan konsep-konsep kombinatorial, misalkan ruang contoh dilambangkan dengan S dan titik-titik. Contohnya, dilambangkan dengan muka S sama dengan X1, X2, dan X. Contoh, pada pelembaran dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang munculnya setiap angka adalah sama, gairah 1/6. Konsep-konsep pada teori himpunan dapat diterapkan pada peluang diskrit, misalkan diketahui dua buah himpunan A dan B adalah dua buah kejadian di dalam ruang contoh S sama dengan 1. Kejadian bahwa A dan B terjadi sekaligus berarti sama. Dengan munculnya salah satu titik contoh di dalam himpunan A, N, B, peluang terjadinya kejadian A dan B adalah P, A sama dengan